Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Aisyah Channel, dan saya akan memberikan informasi terkait bantuan sosial PKH dan bantuan sosial BPNT di tahun 2023. Nah, apa kabar sahabat channel saya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait perubahan-perubahan di tahun 2023. Jadi sebelum saya memberikan informasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video saya ini ke media sosial lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan apa saja kenapa bantuan sosial belum cair juga. Di sini ada bahwa Kementerian Sosial berhasil selamatkan kerugian negara dengan penindaklayakan penerima manfaat bansos sebanyak 2,2 juta KPM. Nah, hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terpadu Kementerian Sosial (DTKS) agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial kedepannya lebih dapat tepat sasaran. Nah, dengan baru beredar saat ini ya, saya akan memberikan alasan kenapa bantuan sosial PKH-nya diberhentikan. Yang pertama adalah para KPM tidak memiliki komponen lagi, baik itu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jadi para KPM yang menerima bantuan sosial PKH jika tidak memiliki satu komponen, baik itu komponen kesehatan yang memiliki anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil, ataupun komponen pendidikan baik itu untuk anak sekolah SD, SMP, ataupun SMA, dan komponen kesejahteraan untuk komponen lansia dan disabilitas. Jika para KPM tidak memiliki satu komponen di antara ketiga komponen tersebut, maka para penerima manfaat PKH tidak lagi menerima bantuan sosial PKH. Kemudian alasan yang kedua adalah para KPM dianggap sudah meningkat kemampuan perekonomiannya, baik itu dalam kesehatan maupun pola pikir para KPM yang berubahnya pola pikir KPM karena adanya sekolah PKH yang dilakukan pendamping sosial di daerah masing-masing dengan modul-modul yang telah diberikan Kementerian Sosial. Maka dengan sekolah PKH yang diberikan para pendamping PKH di desa masing-masing, para KPM tersebut akan melakukan graduasi mandiri. Yang ketiga adalah tidak komitmennya terhadap aturan PKH. Nah, di sini para KPM harus tahu ya bahwasanya bantuan sosial PKH ini adalah bantuan sosial bersyarat, dan di sini komitmen PKH apa saja yang harus dipenuhi oleh para KPM. Yang pertama adalah melakukan atau menghadiri pertemuan kelompok P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, jadi para KPM harus mengikuti pertemuan kelompok P2K2 ini. Dan kemudian buat para KPM yang memiliki anak 0-6 tahun harus membawa anak tersebut ke posyandu yang dilakukan di desa masing-masing. Yang ketiga adalah para KPM harus menyekolahkan anak SD, SMP, ataupun SMA. Selanjutnya, para KPM harus data yang valid mengenai komponen anak-anak sekolah dan diberikan kepada pendamping PKH masing-masing. Dan alasan lain adalah para KPM tidak mau melaporkan perubahan komponen yang ada pada anak para KPM masing-masing. Jadi dengan tidak memberikan data yang valid, maka Kemensos akan menonaktifkan bantuan sosial PKH bagi para KPM tersebut. Alasan yang lain kenapa bantuan sosialnya tidak diperpanjang, karena KPM atas nama penerima sudah meninggal dunia. Alasan yang lain kenapa bantuan sosialnya tidak diperpanjang lagi adalah KPM memiliki data yang tidak valid, dalam arti NIK dan nomor kartu keluarga yang ada di Kementerian Sosial dengan yang ada di perbankan itu tidak padan ataupun tidak sama. Nah, untuk penerima bantuan sosial, nomor NIK dan nomor kartu keluarga yang ada di Kementerian Sosial ataupun data DTKS, Dukcapil, dan perbankan harus sama ataupun harus padan. Di sini juga saya jelaskan kenapa ada KPM penerima bantuan di tahun 2021 sampai di tahun ini bantuannya tidak keluar lagi, itu dikarenakan datanya yang tidak valid.
Nah, ini adalah alasan terakhir kenapa bantuan sosial PKH-nya sudah tidak diperpanjang oleh Kementerian Sosial, karena KPM memiliki pendapatan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kementerian Sosial. Contohnya bahwa di dalam satu KK yang penerima manfaat bantuan sosial PKH itu terdapat satu keluarga yang terdeteksi pekerja penerima upah yang gajinya di atas UMP. Jadi menurut Kementerian Sosial bahwa para KPM tersebut sudah layak dan sudah tidak perlu dibantu oleh bantuan sosial PKH. Alasan lain kenapa bantuan sosial PKH-nya sudah tidak dikeluarkan oleh Kemensos adalah di data DTKS terdeteksi secara sistem bahwa nama para KPM tersebut seperti Polri, TNI, pegawai negeri sipil, karyawan, baik itu di BUMN ataupun karyawan swasta, buruh, P3K, dengan keterangan yang ada di data DTKS tersebut, maka Kementerian Sosial tidak akan memberikan bantuan sosial PKH-nya. Dan alasan terakhir kenapa bantuan sosial PKH tidak dikeluarkan lagi oleh Kementerian Sosial itu adalah terdapat di data DTKS bahwa para KPM sudah ditidaklayakkan oleh pemerintahan daerah. Di sini jelas ya bahwasanya KPM tersebut dianggap sudah mampu oleh Kementerian Sosial. Maka dari itu Kementerian Sosial tidak memberikan bantuan sosial tersebut. Nah, itulah alasan-alasan kenapa bantuan sosial PKH-nya sampai saat ini tidak kunjung masuk ke dalam kartu KKS ataupun tidak mendapat panggilan undangan dari kantor pos. Nah, info yang terbaru yang saya akan berikan juga bahwasanya para KPM yang sudah melakukan pencairan selamat karena sudah menerima bantuan sosial PKH-nya untuk dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, jika ada para KPM sampai saat ini belum mendapatkan bantuan PKH-nya melalui kartu KKS ataupun melalui penyaluran di kantor pos, maka dari itu para KPM harus mengecek terlebih dahulu bantuan sosialnya itu secara berkala. Dan jika sampai tanggal 15 September 2023 bantuan sosialnya tidak masuk juga, maka para KPM harus dapat melihat dengan cara mencek bansos. Di situ akan tertera apa masalah para KPM tersebut, kenapa uangnya sampai tanggal 15 September tidak masuk juga. Karena untuk tanggal 16 September 2023 Kemensos akan memverifikasi dan memvalidasi untuk bulan September Oktober yang ada di kartu KKS karena per 2 bulan. Dan ada lagi informasi kenapa uang bantuan sosial saya tidak sesuai dengan komponen yang saya miliki. Dasar kenapa para KPM tersebut menerima bantuan sebesar Rp19.000. Nah, di sini dasarnya kita ketahui bahwa para KPM memiliki komponen anak sekolah dasar. Namun untuk tahap pertama dan tahap kedua, Kemensos memberikan bantuan sosialnya dengan komponen anak balita. Di tahap 1 dan 2 telah memberikan bantuan sosialnya berlebih karena kita ketahui bersama-sama untuk komponen anak balita dalam 1 tahun diberikan Rp3 juta. Sementara untuk anak SD diberikan bantuan sosialnya dalam 1 tahun Rp900.000. Maka dari itu untuk komponen anak balita Rp750.000 per tahap dan ada selisihnya Rp750.000 dikurang Rp225.000. Maka hasilnya adalah Rp525.000. Kita bagi dulu Rp525.000 dibagi 4 dengan hasil Rp131.250. Maka nominal yang didapat KPM Rp150.000 kurang Rp131. Nominal yang didapat KPM Rp150.000 kurang Rp131.250 hasilnya adalah Rp18.750 dan dibulatkan menjadi Rp19.000. Nah, disinilah kenapa para KPM mendapatkan bantuan sosialnya tidak sesuai dengan komponen yang para KPM miliki. Sebenarnya Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan sosialnya itu sesuai dengan komponen para KPM masing-masing. Dan di sini kami sebagai pendamping sosial sedang menunggu kabar yang lebih akurat yang akan diturunkan oleh Kementerian Sosial. Jadi tunggu saja informasi selanjutnya dengan cara like, komen, dan subscribe dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Salam sosial, salam sehat, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.